Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari cara menentukan formulasi gelombang stasioner pada ujung tetap. Dalam kasus gelombang stasioner pada ujung tetap tersebut, ujung tali yang tidak digetarkan diikat kuat pada sebuah tiang, sehingga ujung tetap tersebut tidak dapat bergerak ketika ujung lainnya digetarkan. Jika ujung tali yang tidak digetarkan tersebut diikatkan pada gelang yang dapat bergerak pada tiang tanpa gesekan, ujung tali itu dinamakan sebagai ujung bebas. Dapatkah kalian menentukan persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung bebas? Bagaimanakah letak simpul dan perut yang terbentuk oleh pola gelombang stasioner pada ujung bebas? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari konsep gelombang stasioner pada ujung bebas. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi antara dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Tetapi keduanya memiliki arah yang berlawanan. Bagian ujung tali yang tidak digetarkan dapat diikat pada gelang yang dapat bergerak pada tiang tanpa gesekan. Ujung yang terikat pada gelang yang dapat bergerak bebas itu disebut ujung bebas. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas cara menentukan formulasi gelombang stasioner pada ujung bebas, yaitu sebagai berikut. Persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung bebas. Letak simpul dan perut pada gelombang stasioner pada ujung bebas. Mari kita simak penjelasan berikut satu persatu. Pertama, persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung bebas. Perhatikan ilustrasi berikut yang terdapat pada permasalahan di awal. Ketika kita mengirimkan gelombang datang dari titik asal getaran ke ujung bebas, setibanya gelombang datang pada ujung bebas. Gelombang datang tersebut akan dipantulkan dan tidak dibalik. Artinya, pemantulan pada ujung bebas menghasilkan gelombang pantul yang sefase dengan gelombang datangnya. Gelombang datang yang merambat ke arah kanan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Y1 sama dengan A dikali sinus dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Sementara itu, gelombang pantul yang merambat ke arah kiri dan sefase dengan arah gelombang datang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Y2 sama dengan A dikali sinus dalam kurung negatif K dikali X dikurangi omega dikali T. Persamaan tersebut dapat ditulis menjadi Y2 sama dengan negatif A dikali sinus dalam kurung K dikali X ditambah omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Hasil superposisi antara gelombang datang atau Y1 dan gelombang pantul atau Y2 akan menghasilkan gelombang stasioner. Pola gelombang stasioner pada ujung bebas yang terbentuk dapat dilihat sebagai berikut. Pola gelombang stasioner memiliki simpul-simpul dan perut-perut pada titik-titik tertentu. Simpul adalah titik yang amplitudonya 0, sedangkan perut adalah titik yang amplitudonya maksimum.
Bagaimanakah persamaan simpangan pada suatu titik sembarang yang terletak sejauh X dari ujung bebas? Pada titik sembarang, gelombang datang atau Y1 akan bertindihan dengan gelombang pantul atau Y2. Sesuai prinsip superposisi, persamaan simpangan titik sembarang atau Y adalah resultan dari gelombang datang atau Y1 dan gelombang pantul atau Y2. Persamaan simpangan gelombang stasioner di titik sembarang yang berada sejauh X dari ujung bebas dapat diturunkan sebagai berikut. Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Y sama dengan A dikali sinus dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T dikurangi A dikali sinus dalam kurung K dikali X ditambah omega dikali T. Y sama dengan A dikali dalam kurung siku sinus dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T dikurangi sinus dalam kurung K dikali X ditambah omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Perhatikan sifat trigonometri pada selisih sinus berikut. Sinus A dikurangi sinus B sama dengan 2 dikali kosinus 1/2 dikali dalam kurung A ditambah B dikali sinus 1/2 dikali dalam kurung A dikurangi B yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Dengan menggunakan sifat trigonometri pada persamaan 4, persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung bebas melalui persamaan 3 dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. Y sama dengan A dikali 2 dikali kosinus 1/2 dikali dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T ditambah K dikali X ditambah omega dikali T dikali sinus 1/2 dikali dalam kurung K dikali X dikurangi omega dikali T dikurangi dalam kurung K dikali X ditambah omega dikali T. Y sama dengan 2A dikali kosinus K dikali X dikali sinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Persamaan tersebut dapat ditulis menjadi Y sama dengan AS dikali sinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Nilai AS sama dengan 2A dikali kosinus K dikali X. Sementara itu, variabel Y adalah simpangan partikel pada gelombang stasioner pada ujung bebas dalam satuan meter. A adalah amplitudo pada gelombang berjalan dalam satuan meter. AS adalah amplitudo gelombang stasioner dalam satuan meter. Omega adalah kecepatan sudut gelombang dalam satuan radian per second. T adalah selang waktu gelombang yang telah bergetar dari titik asal O dalam satuan second. K adalah tetapan bilangan gelombang dalam satuan meter pangkat negatif 1. Dan X adalah jarak partikel dari ujung bebas dalam satuan meter. Kedua, letak simpul dan perut pada gelombang stasioner pada ujung bebas. Perhatikan pola gelombang stasioner pada gambar sebelumnya yang memiliki simpul dan perut pada titik-titik tertentu. Bagaimanakah cara menentukan letak simpul dan perut untuk gelombang stasioner pada ujung bebas? Di ujung bebas, partikel berada di posisi X sama dengan 0 dan dapat bergerak bebas, sehingga ujung bebas selalu terjadi perut. Artinya, perut ke-1 berada di X sama dengan 0.
Karena jarak antara dua perut yang berdekatan adalah lambda per 2, letak perut ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. XPN ditambah 1 sama dengan 0. 1 dikali lambda per 2, 2 dikali lambda per 2, dan seterusnya hingga N dikali lambda per 2. XPN ditambah 1 sama dengan 0. 2 dikali lambda per 4, 4 dikali lambda per 4, dan seterusnya hingga 2N dikali lambda per 4. Variabel 2N menunjukkan bilangan genap. Letak perut dari ujung bebas merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Oleh karena itu, formulasi letak perut untuk gelombang stasioner pada ujung bebas adalah sebagai berikut. XPN ditambah 1 sama dengan 2N dikali lambda per 4, dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Sementara itu, simpul ke-1 terjadi di X sama dengan lambda per 4. Karena jarak antara dua simpul yang berdekatan adalah lambda per 2, letak simpul ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. XSN ditambah 1 sama dengan lambda per 4. Lambda per 4 ditambah 1 dikali lambda per 2. Lambda per 4 ditambah 2 dikali lambda per 2. Dan seterusnya hingga lambda per 4 ditambah N dikali lambda per 2. XSN ditambah 1 sama dengan 1 dikali lambda per 4, 3 dikali lambda per 4, 5 dikali lambda per 4, dan seterusnya hingga dalam kurung 2N ditambah 1 dikali lambda per 4. Variabel 2N ditambah 1 menunjukkan bilangan ganjil. Letak simpul dari ujung bebas merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Oleh karena itu, formulasi letak simpul untuk gelombang stasioner pada ujung bebas adalah sebagai berikut. XSN ditambah 1 sama dengan dalam kurung 2N ditambah 1 dikali lambda per 4 dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Supaya kalian lebih memahami gelombang stasioner pada ujung bebas, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Soal: seutas tali dengan panjang 100 meter cm digetarkan naik turun pada salah satu ujungnya dengan panjang gelombang sebesar 25 cm. Sedangkan ujung lainnya dapat bergerak bebas. Tentukan letak perut ketiga dari ujung bebas. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, L sama dengan 100 cm, lambda sama dengan 25 cm. Ditanya, di manakah letak perut ketiga dari ujung bebas atau XP3? Jawab. Untuk menentukan letak perut ketiga dari ujung bebas, kita dapat menggunakan persamaan 7 dengan N sama dengan 2 sebagai berikut. XPN ditambah 1 sama dengan 2N dikali lambda per 4. Dengan menyubstitusikan nilai N sama dengan 2 dan lambda sama dengan 25 cm, diperoleh XP3 sama dengan 4 dikali 25 cm dibagi 4. XP3 sama dengan 25 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,25 meter. Jadi, letak perut ketiga dari ujung bebas adalah 0,25 meter.
Sebagai informasi tambahan, jika kalian ingin menentukan letak perut ketiga dari titik asal getaran, kalian dapat menghitung dengan cara berikut. L dikurangi XP3 sama dengan 100 cm dikurangi 25 cm. L dikurangi XP3 sama dengan 75 cm. L dikurangi XP3 sama dengan 0,75 meter. Jadi, letak perut ketiga dari titik asal getaran yang diperoleh adalah 0,75 meter. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi antara dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi keduanya memiliki arah yang berlawanan. Kedua, persamaan simpangan oleh gelombang stasioner pada ujung bebas dapat dinyatakan sebagai berikut. Ketiga, letak perut dari ujung bebas merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Oleh karena itu, formulasi letak perut untuk gelombang stasioner pada ujung bebas adalah sebagai berikut. Keempat, letak simpul dari ujung bebas merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Oleh karena itu, formulasi letak simpul untuk gelombang stasioner pada ujung bebas adalah sebagai berikut.